Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi sebelumnya kita sudah merumuskan persamaan simpangan untuk gelombang stasioner ujung bebas ya, di mana amplitudo dari gelombang stasioner ujung bebas ini ya amplitudonya. Oke, sekarang kita akan menentukan atau merumuskan persamaan posisi perut dan simpul ya pada gelombang stasioner ujung bebas. Oke. Pertama kita mulai dengan posisi perut, bahwa pada gelombang stasioner ujung bebas, di titik pantulannya itu dimulai dari perut, ya kan? Jadi ini perut pertama, perut kedua, perut ketiga, perut keempat, perut kelima ya. Setelahnya ini simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga, dan seterusnya. Kalau gelombang stasioner ujung bebas, ujung terikat ya, di sini dimulai dengan simpul, ya kan? Kalau ujung bebas dimulai dengan perut, ya. Oke, maka kalau kita lihat ini ya, dari sudut fase ini ya, dari sudut fase setiap perut ya. Oke, jadi ini kita misalkan bahwa posisi perut terhadap titik pantulan adalah R ya. Jadi di perut manapun kita misalkan posisinya adalah R ya. Oke, maka kalau kita lihat dari sudut fasenya atau KR-nya ya, ini kan KR ini sudut fase. Bahwa di setiap posisi perut ya, di posisi perut berlaku cos sudut fasenya cos KR hasilnya plus minus 1. Maksudnya kalau bukan positif 1 hasilnya minus 1 ya. Kita lihat di sini. Di sini kan sudut fasenya 0 ya. Jadi cos 0 kan 1, positif 1. Nah, kemudian ini perut pertama ya. Kalau perut kedua, kalau kita lihat sudut fasenya ini kan 1/2 pi, 2/2 pi kan atau pi. Cos pi ya 180 derajat adalah min 1. Ya, jadi hasilnya kalau bukan positif 1 min 1 di setiap perut. Jadi kita tuliskan plus minus 1. Maksudnya kalau bukan positif 1 ya 1. Oke, itu setiap perut ya. Sudut fase cos sudut fasenya itu sama dengan itu. Plus minus 1. Kemudian juga pada posisi perut kita lihat bahwa fx-nya atau amplitude gelombang stasioner itu bukan 0 tentu saja kan. Ini kan di perut ya. Perut ini kan bukan 0 tentunya ya kalau amplitude gelombang stasionernya. Kecuali di simpul. Kalau di simpul, di setiap simpul ini amplitude gelombang stasionernya tentu 0, fx-nya 0. Tapi kalau di perut tentu bukan 0. Jadi fx-nya bukan 0. Maka kalau kita lihat persamaan amplitude gelombang stasioner ujung bebas ini, di posisi perut fx-nya bukan 0, cos kx-nya juga bukan 0 ya, karena ini kan plus minus 1, maka tentu A-nya juga bukan 0, ya kan? Jadi kita dapat informasi bahwa A bukan 0. Oke. Karena kalau ada salah satu yang 0, maka fx-nya 0. Sedangkan fx-nya itu kan bukan 0, maka di sini tidak ada yang 0 ya. Nah, maka A bukan 0. Oke, kemudian ya, KR ini ya, kita bisa ubah seperti ini. Dengan kita memberi indeks M lebih spesifik maksudnya ya. Itu kalau misalnya perut pertama, nah M-nya ini adalah 0, 1, 2, 3, maksudnya perut pertama M sama dengan 1, perut kedua M sama dengan 2, perut ketiga M sama dengan 3. Kita beri indeks M maksudnya kalau perut ketiga M sama dengan 3, berarti K3 ya kan? K 2pi per lambda 3. Maksudnya lambda 3 itu adalah lambda ya sejauh perut ketiga itu berapa lambda begitu. Jadi kalau kita beri indeks M itu lebih spesifik ya. Oke, M kurang 1 pi. Nah, kita uji apakah benar cos KMR ini ya bisa diganti dengan ini yang hasilnya kalau bukan positif 1 min 1. Coba kita cek. Pada perut pertama ya M sama dengan 1 ya. Ini kalau kita lihat sudut fasenya, ini kan sudut fasenya ya, kita lihat kan 0 ya, berarti M1, 1 kurang 1 0, berarti 0 ya, sesuai. Oke, kemudian kita ganti lagi. Kalau perut kedua M sama dengan 2 ya, M sama dengan 2 kita masukkan 2 kurang 1 1. Jadi M sama dengan 2 sudut fasenya adalah pi. Kita hitung ya, betul atau tidak. Kan ya, 1/2 pi ya, 2/2 pi. Artinya 1 pi ya. Sesuai ya. Oke, jadi sudut fase kita bisa ubah seperti ini dengan kita beri indeks M untuk lebih spesifik arahnya ya atau lokasinya. Oke. Ini. Maka ya persamaan simpangan gelombang stasioner ujung bebas menjadi seperti ini. Fm kita beri indeks M. Tentu saja ini supaya lebih spesifik ya. Kalau perut ketiga maka simpangan pada perut ketiga ya kan.
Oke, X 2pi cos KMX. Nah, KM-nya ini nilainya. M kurang 1 kali pi per R. R ini adalah posisi perut ya terhadap titik pantulan ya. Oke, berikutnya yang kita mau cari adalah R ini ya, posisi perut. Ya, kita bisa cari dari persamaan ini. Bahwa KMR M kurang 1 sama M kurang 1 kali pi ya. Bahwa K itu kan 2pi per lambda ya kan. R. Nah, maka ya ini kan pi-nya saling menghilangkan ya. Maka R sama dengan lambda M ini akan kali M kurang 1. 2 jadi pembagi. Maka R sama dengan M kurang 1 kali lambda M per 2. Inilah persamaan posisi perut ya yang ditinjau dari titik pantulan ya. Oke, kita uji persamaan ini ya. Ini lambda M sekali lagi untuk lebih spesifik. Kalau perut ketiga maka lambda pada perut ketiga itu seberapa banyak ya dari titik pantulan. Oke, kita coba ya, kita cek. Misalkan di perut kedua misalkan ya di sini. Perut kedua ini ada berapa lambda? Kita cek. Kalau kita masukkan M-nya 2, ya kan? Maka 2 kurang 1, 1. Maka 1/2 lambda. Kita cek 1/2 lambda atau tidak. Ini kan 1/4 lambda, ya kan? 2/4 lambda. 2/4 kan sama dengan 1/2. Sesuai ya? Oke, jadi persamaan ini sesuai untuk menjelaskan posisi dari perut pada gelombang stasioner ujung bebas. Ini persamaannya. Dengan M itu 1, 2, 3. Perut pertama M sama dengan 1, perut kedua M sama dengan 2, perut ketiga M sama dengan 3. Gitu ya. Oke. Itu perut. Nah, sekarang kita menentukan ya posisi simpul. Oke, misalkan posisi simpul dimanapun, simpul keberapapun terhadap titik pantulan ini kita misalkan L ya, L. Oke, maka kalau kita lihat tadi setiap posisi simpul di sini kan ini kan simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga dan seterusnya berlaku fx sama dengan 0, ya kan? Ini kan di sini ya, titik ini kan simpangannya 0 kan, simpangan gelombang stasioner ujung bebasnya kan 0 kalau di titik ini. Ya kan? Maka fx berlaku fx sama dengan 0 pada posisi simpul. Nah, maka ya kita masukkan persamaannya fl ya kan, posisi simpul kan L ya. 2A cos KL sama dengan 0 ya, fx-nya kan 0 ya. Oke. Bahwa A tadi bukan 0, kita dapat informasi ya, tadi A bukan 0. Kalau A bukan 0, sedangkan hasilnya ini 0, kalau A bukan 0 tentu yang ini yang 0, ya kan? Cos KL yang sama dengan 0. Oke. Maka KL ini, sudut fase ini ya, kita bisa ya ubah menjadi persamaan ini. Sekali lagi N ini untuk memberi indeks untuk lebih spesifik ya. Bahwa N itu 1, 2, 3. Maksudnya simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga. Perut pertama N, simpul pertama N sama dengan 1 ya. Simpul kedua N sama dengan 2 dan seterusnya. Kita uji. Kita uji benar atau tidak persamaan ini. Oke, kita uji ya. Apakah sudut fase bisa diganti dengan persamaan ini? Sekarang kita lihat. Misalkan di simpul pertama. Simpul pertama ini kan 1/2 pi. Ya kan, simpul pertama kita masukkan N-nya 1, 2 kurang 1, 1 ya, berarti 1/2 pi, sesuai ya. Jadi sudut fase di simpul pertama 1/2 pi. Kita cek di simpul kedua. Simpul kedua 2 kali 2 4, 4 kurang 1 3. Berarti di simpul kedua ya, sudut fasenya adalah 3/2 pi. Kita uji ya. 1/2 pi, 2/2 pi, 3/2 pi, sesuai ya. Oke, jadi persamaan ini bisa menggantikan persamaan sudut fase. Oke. Maka persamaan simpangannya menjadi seperti ini. Ya, fnx 2a cos n knx, di mana kn ini ya 2n kurang 1 pi per 2l, itu kn-nya. Oke. Sekarang mencari L ya, atau letak atau posisi simpul ya terhadap titik pantulan. Oke. Nah, sekarang kita pakai persamaan ini ya, kita tuliskan ulang, di mana K adalah 2pi per lambda ya, L. Nah, lambdanya pi-nya bisa saling menghilangkan ya. Maka lambda n akan mengali 2n kurang 1, ya kan? Ya, bagi 2 akan mengali 2 jadi 4 ya. Maka L sama dengan 2n kurang 1 kali lambda per 4. Inilah persamaan posisi simpul ya pada gelombang stasioner ujung bebas. Kita uji apakah persamaan ini betul. Kita hitung saja.
Misalkan di sini ya, di simpul kedua, kita masukkan n-nya sama dengan 2, 2 kurang 2, 4, 4 kurang 1, 3. Jadi di simpul ke 2, ya, di simpul kedua, itu terdiri dari ini tadi 2, 4, 3 per 4 lambda. Kita uji di simpul kedua ya, posisinya di simpul kedua, 3 per 4 lambda. Kita hitung. Seperempat lambda, 2 per 4 lambda, 3 per 4 lambda. Sesuai ya. Oke, jadi persamaan ini cocok untuk menjelaskan posisi simpul pada gelombang stasioner ujung bebas. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kita lanjutkan di contoh soal ya.